Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pertemuan terakhir berbicara mengenai dosa-dosa besar hati. Yang pertama adalah al-kibr, yaitu takabbur, yaitu sombong, pada halaman 183. Dosa hati yang kedua adalah riya. Riya dalam agama kita hukumnya diharamkan dan pelakunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah ayat-ayat, begitupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam riya. Ambil contoh misalnya dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Maka wail bagi orang-orang yang salat. Yang dimaksud dengan wail adalah kata kutukan, artinya celaka. Penafsiran yang kedua, wail adalah satu tempat khusus yang sangat buruk, satu lembah khusus berada di dalam Jahannam. Siapa yang akan menempati wail itu? Tentu sangat banyak. Salah satunya adalah orang-orang yang salat. Mereka salat, namun kelak akan menghuni sebuah lembah di Jahannam bernama wail. Kenapa demikian? Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang selalu menunda-nunda pelaksanaan salat. Salat zuhur masuk jam 12 kurang seperempat, dan dia baru melakukan salat zuhur itu jam 1 atau jam 2 tanpa ada uzur yang syar'i. Menunda salat tanpa uzur yang syar'i, ini perilaku orang-orang munafik. Penundaan seperti ini murni disebabkan karena malas. Nah, orang-orang yang punya kebiasaan seperti ini, kelak mereka akan menghuni satu lembah wail di dalam Jahannam. Berikutnya adalah alladzina hum yura'un. Orang kedua yang juga nanti akan menghuni wail adalah orang-orang yang ria di dalam salat.
salat yang seharusnya menjadi keselamatan justru menjadi pintu neraka saat dilakukan dengan riya. Salat yang seharusnya menjadi sebuah ibadah berubah menjadi sebuah dosa besar disebabkan karena riya. Jadi hati-hatilah dengan riya ini, karena dia mengubah satu ibadah menjadi sebuah dosa. Zakat aslinya ibadah, tapi ketika dijalankan dengan hati yang riya, maka nilai ibadahnya berubah menjadi nilai maksiat, menjadi kabair, salah satu dosa besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika Allah mengecam pelaku riya, maka Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang selalu tulus dan ikhlas dalam beramal. Artinya, keselamatan dari riya adalah ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dalam surat Al-Insan ayat 9, Allah berbicara tentang para penghuni surga, dan di antara kebaikan penghuni surga yang ditonjolkan oleh Allah pada ayat itu adalah kedermawanan. Tapi seperti apa kedermawanan para penghuni surga? Jawabannya adalah kedermawanan di atas keikhlasan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan semata-mata karena wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dua hal. Pertama, kami tidak mengharapkan balasan, karena ada orang yang memberi untuk mengharapkan balasan. Wala tamnun tastakfir. Janganlah memberi untuk mendapatkan pembalasan yang lebih besar. Yang kedua, wala syukura. Kami pun tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi itulah ikhlas dalam ayat ini. Saat Anda tidak mengharapkan balasan dari manusia berupa materi, berupa sanjungan, berupa posisi, tidak satu pun harapan Anda dari manusia dalam satu amal. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Coba sekalian, tentang hadis-hadis Nabi SAW tentang riya, beliau bersabda, man ra'a yura'ihillah, wa man samma'a samma'a Allahu bih. Siapa yang selalu riya dalam amal, maka Allah pun akan membuat kejahatannya nampak oleh orang lain. Dan siapa yang sum'ah dalam sebuah amal, sum'ah artinya ingin populer dalam sebuah amal, samma'allahu bih, maka Allah pun akan membuat kejahatannya menjadi populer. Ini dalam ayat ini ada dua ancaman. Siapa yang beramal untuk pandangan manusia, justru Allah akan nampakkan kejahatannya untuk pandangan manusia. Salat untuk pandangan manusia, tilawah untuk pandangan manusia, zikir pagi petang untuk pandangan manusia. Siapa yang beramal untuk pandangan manusia, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya untuk pandangan manusia. Kita berusaha sekali agar tidak ada keburukan yang terlihat oleh pandangan manusia. Tapi bagaimanapun keburukan Anda akan dibongkar oleh Allah bukan untuk satu pandangan, tapi untuk banyak pandangan manusia. Sehingga
Manusia tidak melihat Anda kecuali dengan keburukan itu. Allah akan memperlihatkan keburukan Anda untuk pandangan manusia, sehingga manusia tidak melihat Anda kecuali melalui aspek keburukan itu. Disebabkan apa? Disebabkan karena Anda yang selalu ria dalam beramal. Ini satu ancaman. Jadi kalau Anda yang kedua, wa man samma'a Allahu bih. Siapa yang beramal agar menjadi ucapan dalam pendengaran manusia, menjadi populer, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan memperdengarkan keburukannya kepada manusia. Anda berusaha agar amal Anda menjadi cerita dalam pendengaran manusia. Ini tentu ria. Yang terjadi, kata Nabi SAW, justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan membongkar keburukannya hingga menjadi cerita dalam pendengaran manusia. Jadi kalau Anda memiliki keburukan, Anda memiliki aib, Anda memiliki kesalahan, Anda ingin semuanya tertutup dalam satu rahasia, pastikan Anda tidak ria. Orang-orang yang kejahatannya terbongkar, auratnya dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini tidak lepas dari kebiasaan ria dalam beramal. Hadis yang disampaikan Nabi SAW tadi boleh jadi satu berita atau boleh jadi sebuah doa. Kalau hadis tadi kita nilai sebuah berita, berarti Nabi sedang menceritakan siapa yang ria akan Allah perlihatkan kejahatannya pada pandangan orang lain, dan siapa yang sum'ah akan Allah perdengarkan keburukannya untuk telinga orang lain. Boleh jadi ini sebuah berita, tapi boleh jadi ini adalah sebuah doa. Semoga siapa yang ria, keburukannya pun ada dalam pandangan orang lain. Dan semoga siapapun yang sum'ah, keburukannya pun akan jadi cerita dalam pendengaran orang lain. Jadi ala kulli hal jamaah sekalian, kita ingin kejahatan, keburukan kita terbungkus dalam satu rahasia yang kokoh, agar kita tetap punya kehormatan untuk menikmati dunia ini. Apa yang mesti Anda lakukan? Berjuanglah untuk setiap amal Anda ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Maka hadis Nabi SAW ini sebuah hukuman bagi pelaku ria, bahwa kejahatan mereka akan terbongkar. Hadis Nabi yang kedua tentang ria, beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW, al-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat seseorang melakukan salat dengan kepala yang ditundukkan berlebihan. Menundukkan kepala berlebihan untuk menampakkan kepura-puraan khusyuk. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya sahibar raqabah, irfa' raqabatak. Laisa al-khushu'u fil riqab, innamal khushu'u fil qalb. Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai pemilik kepala yang tertunduk, angkat kepalamu. Khusyuk itu bukan di kepala tetapi di dalam hati. Khusyuk itu bukan di kepalamu tapi di dalam hatimu. Begitu kata Umar radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian, sebetulnya apa akar dari ria itu?
Akar dari riya itu adalah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Akar dari riya adalah satu keinginan untuk dapatkan kedudukan di hati manusia. Anda tidak menginginkan kedudukan dalam bentuk jabatan, dalam bentuk posisi-posisi sosial, tapi Anda benar-benar menginginkan satu kedudukan di hati manusia. Anda dicintai, Anda dikagumi, Anda disaluti. Anda ingin kedudukan Anda dalam hati manusia. Itulah akar dari riya tersebut. Maka lebih tegasnya ulama kita mengatakan fahaddur riya iradatul ibadi bi ta'atillah. Maka sederhananya riya itu menginginkan manusia tetapi dengan ibadah kepada Allah. Dia jalankan ibadah bukan untuk mendapatkan Allah tapi untuk mendapatkan manusia. Itu hakikat dari riya tersebut. Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah bagaimana terapi menyembuhkan riya ini. Karena riya ini adalah sebuah penyakit, sebuah dosa, bukan dosa kecil tapi dosa besar. Jadi kalau Anda berpikir dosa besar itu hanya dalam bentuk perbuatan seperti pembunuhan, minum-minuman keras, ternyata kita keliru. Dalam jumlah yang sangat banyak, justru dosa besar itu ada di dalam hati kita. Kemarin misalnya adalah takabur, dan hari ini misalnya adalah tentang riya. Lantas jemaah sekalian yang saya hormati, bagaimana menterapi riya ini? Ada dua terapi untuk menyembuhkan riya. Terapi yang pertama adalah qal'u uruqihi wa usulihi, mencabut akarnya. Lalu yang kedua, daf'u ma yakhturu minhu fil hal, yaitu menyingkirkan lintasan-lintasan pikiran. Ini bukan alternatif tapi harus bersamaan. Yang pertama kali Anda lakukan, cabutlah apa yang menjadi akar dari riya. Tapi Anda jangan berpikir saat Anda sudah mencabut akar dari riya tersebut lalu Anda telah selamat. Karena meski akar itu telah dicabut, lintasan-lintasan pikiran riya itu akan tetap ada. Oleh sebab itulah terapi riya ada dua. Cabut akarnya, kemudian lawan lintasan pikirannya. Mencabut akar. Apa akar riya? Akar riya tadi adalah menginginkan kedudukan di dalam hati manusia. Ingin disaluti, ingin dipuji, ingin dikagumi. Itulah akar dari riya. Maka cara mencabutnya jamaah sekalian, kembalikanlah keinginan Anda ini kepada ancaman-ancaman Allah. Seseorang tidak mungkin menginginkan sesuatu kecuali karena melihat kenikmatan padanya. Kenapa orang mengambil riba? Karena mereka melihat kenikmatan pada riba, sehingga mereka lupa dengan bahaya di balik riba tersebut. Kenapa seorang anak muda jatuh kepada zina? Mereka menginginkannya
Keinginan itu rupa-rupanya menguasai diri dan pikiran, sehingga mereka lupa dengan bahaya di balik zina tersebut. Jadi begitu pun dengan ria. Ada satu keinginan untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia, dan mereka melihat itu satu kenikmatan. Nikmat sekali kalau saya dipuji orang. Nikmat sekali kalau saya dikagumi oleh banyak orang. Anda ingin kedudukan dalam hati manusia dan Anda melihatnya sesuatu yang lezat. Jemaah sekalian yang saya hormati, seandainya keinginan Anda tersebut dikembalikan kepada ancaman-ancaman Allah, niscaya Anda tidak lagi menginginkannya. Jadi satu dosa yang ada dalam keinginan Anda, karena dosa itu belum dikembalikan kepada ancaman. Adapun dosa-dosa tersebut dikembalikan kepada ancaman Allah, maka tidak lagi ada keinginan Anda untuk dosa itu. Logisnya seperti ini. Segelas madu itu sangat manis sekali. Tapi kalau Anda sadar, di dalam segelas madu itu terdapat racun yang sangat berbahaya, bahkan bisa membuat Anda mati, Anda akan berjuang melupakan manisnya madu dan berusaha untuk melihat betapa racun yang sangat berbahaya itu. Nah, inilah maksiat secara umum. Semua maksiat secara umum adalah segelas madu yang telah bercampur dengan racun yang sangat mematikan. Orang-orang yang tidak memiliki pandangan hakikat akan melihat racun, akan melihat madu dan melihat manisnya. Mereka pun hanyut tertipu dengan lahiriahnya. Ini madu. Mereka tertipu dengan lahiriah itu, karena di balik lahiriah itu ada satu hakikat yang berbahaya, yaitu racun. Nah, semua dosa seperti itu, zina, riba, nah sekarang ini ria, ini semuanya madu. Karena Nabi kita SAW mengatakan bahwa dosa wahuffatin nar bisyahwat. Neraka itu dipagari oleh Allah dengan keinginan-keinginan. Jadi dosa secara umum itu manis. Tetapi orang yang telah belajar secara mendalam, mereka melihat dalam segelas madu maksiat itu ternyata ada racun yang sangat berbahaya, sehingga mereka tidak tertipu, tidak terpancing untuk menikmati segelas madu, karena mereka sadar di sana ada racun yang sangat berbahaya. Begitu juga lah dengan ria ini, jemaah sekalian yang saya hormati. Kalau ria masih menjadi penyakit yang belum bisa Anda hilangkan, berarti Anda masih melihat madu dan tidak melihat hakikat racun yang ada padanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa saja ancaman Allah yang menjadi racun di dalam madu tadi? Ancaman Allah terhadap pelaku ria sangat banyak. Antara lain tadi kita sudah dengar, fawailul lil musallin. Rasulullah bersabda, siapa yang ria kejahatannya akan dibongkar. Dan nanti pada hari kiamat orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang yang beramal karena ria. Seorang yang berjihad karena ria, seseorang yang bersedekah karena ria, seorang ahli ilmu yang mengajar berdakwah untuk mendapatkan dunia. Kemudian di antara keburukan ria adalah tasyattutul hammi bisababi mulahadati qulubil khalq. Orang yang ria itu sangat letih karena selalu berusaha untuk sesuai dengan keinginan orang. Orang-orang yang ria sangat letih sekali.
Karena mereka selalu berpikir gimana cara dia cocok dengan orang lain. Ketika misalnya dia ingin ria dengan pakaian, dia ingin dipuji dengan pakaian, ini saya pakai baju yang mana? Di lemari saya ada 12 warna, oke saya pakai yang warna pink. Setelah ketemu warna pink, ini bisa mewakili, membuat saya lebih mudah sedikit. Tapi model yang mana? Setelah ketemu model, lalu bawahannya apa? Orang yang ria itu sangat letih. Dan sebuah pepatah berkata, ridwan nasi ghayatun la tudraku. Rasa puas manusia satu target yang gak bisa tercapai oleh siapapun. Mungkin Anda memuaskan seseorang dengan warna baju yang pink, tapi Anda hanya memuaskan satu orang. Sementara di depan Anda ada 500 orang. Anda berpikir orang yang kedua, oh kalau si fulan nanti akan memuji saya dengan warna hitam. Anda mencoba menggunakan warna hitam. Tapi Anda ingat, kalau si fulan yang ketiga nanti justru akan kagum kalau saya memakai baju yang berwarna coklat. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, orang yang ria sangat letih. Karena mereka berusaha memuaskan pandangan orang, padahal puas manusia tujuan yang gak bisa tercapai. Jangankan Anda, apa pemberian-pemberian Allah kepada manusia saja, oleh manusia itu tidak ada yang menjadi kepuasan. Nah, jadi ini satu hakikat yang Anda pahami. Agar Anda tidak menikmati ria, sadarilah betapa letihnya Anda dengan ria itu. Selalu berusaha untuk kepuasan manusia, padahal Anda tidak mungkin memuaskan manusia. Anda bisa memuaskan 1 dan 2 orang, tapi bagaimana dengan 2000 orang lagi? Jemaah sekalian, oleh sebab itu, di antara nasihat di kalangan kaum salafus saleh, tidak perlu terlalu akrab dengan manusia kecuali seseorang yang menjadi manfaat bagi Anda. Ya, hubungan kita dengan semua orang adalah hubungan manfaat. Seseorang yang bermanfaat, jadikanlah ia teman. Tapi siapapun yang tidak manfaat bagi Anda, hindari, jauhi, dan jangan pernah dekat. Karena di antara penyebab kerusakan dan dosa kita adalah manusia. Di antara penyebab hati kita sering terluka, di antara penyebab kita banyak melakukan dosa adalah orang-orang, manusia-manusia. Kenapa Anda hasad? Ada manusia. Kenapa Anda takabur? Ada manusia. Kenapa benci permusuhan? Jawabannya manusia. Kenapa Anda ghibah? Jawabannya manusia. Sebab itu hubungan Anda dengan semua orang adalah hubungan manfaat. Semua orang yang tidak menjadi manfaat bagi Anda, duniawi ataupun ukhrawi, orang seperti ini jauhi. Dengan menjauhi manusia, Anda bisa mengurangi dosa dalam jumlah yang sangat banyak. Anda bisa mengurangi dosa yang sangat banyak kalau Anda menjauhi manusia. Kenapa demikian? Karena manusia ini banyak menjahat. Yang nampaknya baik pun sering menularkan racun. Baik-baik kita duduk, lalu datanglah kawan. Kamu dengar gak cerita fulan? Tuh, mulai menyemburkan racun. Namanya racun ghibah. Awak tadinya duduk baik-baik, tapi dia datang dan membicarakan seseorang. Jemaah sekalian, berikutnya adalah di antara keburukan ria itu tadi. Di antara keburukan ria ini sangat berbahaya sekali. Sebuah hadis Nabi SAW, apabila seseorang menginginkan keridhaan manusia dengan maksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan membuat manusia juga murka kepadanya. Man iltamasa ridwan nasi bi sukhtillah sakhitallahu min
wa askhatallahu anhu an-nas. Siapa yang mencari keridhaan manusia, pujian manusia, kagum manusia, decak manusia, siapa yang mencari keridhaan manusia melalui maksiat, apa yang terjadi? Dua bahaya. Pertama, Allah akan murka. Kemudian Allah pun akan membuat manusia murka kepadanya. Ya, Anda jangan berpikir saat satu ibadah menjadi jalan untuk mendapatkan sanjungan manusia ini maksiat, ini ria. Maka Anda inginkan pujian manusia, ridho manusia dengan satu maksiat yaitu ria. Apa yang Anda dapatkan? Allah akan benci Anda. Perlahan-lahan Allah pun akan membuat manusia benci dengan Anda. Harapan agar manusia satu, ternyata perlahan-lahan manusia benci. Harapan agar manusia menyanjung, perlahan-lahan manusia akan mencela. Kenapa? Karena mencari keridhaan manusia dengan jalan maksiat menghasilkan dua bahaya. Bahaya pertama, Anda dibenci oleh Allah. Berikutnya Allah pun akan membuat manusia benci dengan Anda. Sehingga Anda akan tertipu. Anda tertipu dengan keinginan Anda sendiri. Jamaah sekalian yang saya hormati, summa ayyughardillahu fi madahim wa itharu dhammillahi ajali madahim. Keuntungan apa yang Anda dapatkan dari sanjungan manusia, sementara itu adalah kebencian Allah. Anda yang berpikir ria, ingin sanjungan, ingin pujian, keuntungan apa yang Anda dapatkan dari sanjungan manusia, sementara Anda jatuh dalam kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pola pikir yang sangat kacau sekali. Bahwa Anda bermimpi dapatkan keuntungan dari pujian manusia, sementara pada saat yang sama Anda berada dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang yang betul-betul berakal la yarghabu fima yakthuru dararuhu wa yaqillu naf'uhu. Orang-orang yang berakal sehat akan meninggalkan sesuatu yang bahayanya besar meski di dalam terdapat manfaat. Orang-orang yang berakal akan meninggalkan sesuatu yang mengandung bahaya besar meski di dalamnya terdapat manfaat yang kecil. Sanjungan manusia boleh jadi itu satu manfaat, namun kecil sekali. Sementara bahaya dalam ria ini sangat besar. Tidaklah dinamakan berakal Anda yang tergila-gila dengan manfaat kecil, walau Anda harus jatuh dalam bahaya besar. Karena orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan manfaat kecil karena melihat bahaya yang besar. Nah, ria boleh jadi ada manfaat kecil tapi bahayanya sangat besar. Jadi janganlah tertipu dengan manfaat kecil itu, karena bahaya di baliknya sangat besar sekali. Manfaat dalam ria hanya satu kerikil kecil, tapi bahaya di balik ria lebih besar daripada gunung Uhud. Apakah dinamakan orang yang cerdas mengejar manfaat kecil walau kemudian dia hancur dengan bahaya yang besar? Sama sekali bukan akal sehat. Nah, ini semuanya jemaah sekalian, fahamilah baik-baik bahwa orang yang ria selalu dalam keletihan. Yang kedua, bahwa orang yang ria mencari keridhaan manusia dengan kebencian Allah, dengan maksiat kepada Allah, sehingga Allah membencinya dan membuat orang pun benci kepadanya. Dan yang ketiga, orang yang ria adalah orang yang lemah sekali pikirannya,
karena dia mencari manfaat yang kecil, walau dia akan hancur dalam bahaya yang sangat besar. Kalau ini Anda pahami secara logika, ditambahkan lagi ayat dan hadis ancaman-ancaman tadi, niscaya dia itu walaupun dia segelas madu, tapi Anda akan melihat racun berbahaya. Racun berbahaya ada di dalam. Racun neraka, racun kebencian Allah, dan racun-racun yang lain. Baik jemaah sekalian, inilah terapi kesembuhan ria yang pertama. Cabut akarnya. Akar ria adalah keinginan Anda, sebuah kedudukan di hati manusia. Itu keinginan Anda, maka campurkan keinginan Anda dengan ancaman-ancaman, agar Anda melihat bahwa keinginan Anda ini ternyata madu yang di dalamnya banyak racun. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagian dari cara mencabut akar, tadi mencabut akar, kembalikan keinginan Anda kepada ancaman, kepada keburukan, agar Anda sadar bahwa keinginan Anda ini segelas madu yang bercampur dengan racun. Cara yang kedua untuk mencabut akar dari ria tersebut adalah secara amal. Kalau yang tadi itu secara logika. Secara logika, kembalikan keinginan Anda dalam ria kepada ancaman Allah. Niscaya Anda akan melihat keinginan Anda ini manfaat kecil tapi dengan bahaya yang sangat besar. Ini cara mencabut akar ria secara logika. Nomor dua, cara mencabut akar ria secara praktis, secara amal. Apa itu? An yu'awwila nafsahu ikhfa'al ibadah. Cobalah lebih banyak menyembunyikan ibadah. Orang-orang yang merasa berat melawan ria adalah orang-orang yang sedikit memiliki ibadah dalam rahasia. Dan seandainya ibadah-ibadah rahasia mereka sangat banyak, mereka tidak menemukan kendala untuk melawan ria. Jadi ria hanya berat untuk ditundukkan oleh orang-orang yang miskin amal dalam kerahasiaan. Seseorang yang tidak pernah memiliki salat malam, seseorang yang tidak memiliki salat duha dalam kesendirian, orang-orang yang miskin amal, sedikit amal dalam kerahasiaan, orang seperti inilah yang merasa susah melawan ria. Maka oleh sebab itu terapi secara praktis menyembuhkan ria adalah dengan memperbanyak amal-amal rahasia. Wa ighlaqul abwab dunaha kama tughliqul abwab dunal fawahish. Sebagaimana engkau berusaha menutup pintu kekejian, maka tutup jugalah pintu-pintu amal itu dari pandangan manusia. Anda menutup pintu-pintu kekejian, Anda tutup pintu riba, Anda tutup pintu zina, Anda tutup pintu riba. Sebagaimana Anda menutup pintu-pintu dosa, maka tutup juga pintu-pintu pandangan manusia atas amal Anda. Kalau Anda sesering mungkin menutup pandangan manusia untuk amal Anda dengan cara beramal selalu rahasia, oleh sebab itu akan mudahlah bagi Anda untuk mengalahkan ria. Dan di antara amal rahasia yang sangat gampang adalah memperbanyak zikir dalam kerahasiaan, sambil berjalan, sambil naik kendaraan. Anda sendirian naik motor, nggak ada yang lihat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin Anda ramaikan kesendirian Anda dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, semakin Anda temukan kemudahan untuk mengalahkan ria. Jemaah sekalian, itulah tadi terapi yang pertama dengan dua cara.
cabut akarnya secara logika, dan yang kedua adalah secara praktis. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun minallahi falyaf'al." Siapapun di antara kalian yang mampu merahasiakan kebaikan dengan Allah, falyaf'al, maka lakukanlah hal itu. Semua amal sedapat mungkin jadikan rahasia antara Anda dengan Allah. Itu pesan Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan keselamatan dalam situasi-situasi darurat antara lain disebabkan karena banyak melakukan amal dalam kerahasiaan. Yunus alaihissalam dalam perut ikan, Allah menyelamatkan Yunus bukan karena salat di depan orang, tapi Allah menyelamatkan Yunus alaihissalam melalui sebuah zikir. Dan zikir adalah sebuah ibadah yang intinya adalah rahasia. Karena Anda nggak perlu berzikir dengan suara kencang. Bahkan Anda pun dianjurkan zikir saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, pertolongan Allah dalam situasi-situasi darurat sering sekali datang disebabkan karena Anda memiliki amal-amal yang rahasia. Jadi orang yang memperbanyak amal-amal rahasia itu selalu dalam pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengatakan, aku telah berjumpa dengan banyak sahabat Nabi SAW. Amal apapun yang bisa dirahasiakan, mereka tidak akan menampakkannya. Itulah para sahabat. Amal apapun yang bisa dirahasiakan, mereka tidak akan membuatnya nampak. Semua amal yang bisa disembunyikan, mereka tidak akan membukanya. Semua amal yang bisa tertutup, mereka tidak membuatnya terbuka. Itulah para sahabat ridwanullah ta'ala. Jemaah sekalian, yang kedua, ini nomor satu tadi, yaitu cabutlah akar ria. Setelah Anda mampu mencabut akar ria, Anda tidak serta-merta selamat dari ria itu. Karena tetap akan muncul lintasan-lintasan pikiran ria. Jadi ria itu boleh jadi mengakar. Contoh, ketika Anda akan salat, di sini ada keinginan terhadap manusia. Anda menyadarinya, cabut. Setelah Anda merasa telah mencabut, lalu kemudian Anda salat. Tapi lintasan-lintasan pikiran tetap saja tidak hilang. Maka cara yang kedua melawan ria adalah melawan lintasan-lintasan pikiran itu. Jemaah sekalian yang saya hormati, man jahada nafsahu wa qala'a magharis ar-riya'i min qalbihi bil qana'ah wa qat'i at-tama' wastahqara madh al-makhluqin wa dammahum fasyaitanu la yatrukuhu fi an-na'i bal yu'ariduhu bi khatarat ar-riya'. Dengan sekuat tenaga Anda mencabut akar ria, Anda berusaha melepaskan keinginan dari sanjungan manusia, tapi percayalah, setan tidak akan membiarkan Anda. Setan akan tetap memberikan Anda lintasan-lintasan pikiran. Oleh sebab itu, fala budda wa an yatashammara li daf'i ma ya'rudu lahu min khatirinnya. Kalau begitu, jangan memiliki hati yang lalai. Ya, bukalah pandangan sejeli mungkin agar Anda melihat lintasan itu. Karena orang yang lalai enggak merasakan lintasan tersebut. Tapi orang yang betul-betul jeli, orang yang benar-benar cermat akan merasakan ada lintasan-lintasan ria. Maka ulama-ulama kita mengatakan, Anda tidak selamat dari lintasan ria itu kecuali dengan kecermatan. Ataupun kemudian Anda lalai,
di dalam lalai inilah lintasan-lintasan riya itu benar-benar bercokol dalam pikiran Anda. Coba sekalian yang saya hormati, masih tentang riya adalah ar-rukhsatu fi qasdi idhari ta'at. Bahwa kita memang kadang-kadang terpaksa harus menampakkan ketaatan kepada manusia. Terpaksa. Ada ketaatan-ketaatan yang memang gak bisa disembunyikan sehingga terpaksa nampak oleh manusia. Menampakkan kebaikan kepada manusia ada dua bentuk. Yang pertama adalah menampakkan amal itu secara langsung. Misalnya Anda masuk ke dalam masjid, orang telah ramai, mau tak mau Anda harus melakukan tahiyatul masjid. Ini berarti Anda menampakkan amal dengan sengaja karena memang tidak bisa disembunyikan. Suatu hari Nabi SAW kedatangan orang-orang miskin di masjid. Pakaiannya, penampilannya, wajah-wajahnya, tanda-tanda kemiskinan sangat jelas pada orang-orang tersebut. Maka Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Ternyata para sahabat tidak reaktif. Nabi berbicara, mereka tidak langsung menjalankan. Akhirnya berdiri seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau sedekah saya cuma segenggam, kalau sedekah saya cuma sedikit? Kata Nabi, bagimu faham. Akhirnya laki-laki ini bersedekah di depan orang banyak untuk memancing orang-orang lain ikut bersedekah juga. Nah di sini laki-laki tadi sengaja menampakkan amalnya melalui amal. Nah, menampakkan satu amal dengan amalnya langsung di depan orang lain. Yang kedua, menampakkan amal bukan dengan amalnya tapi dengan cerita. Saya kemarin sewaktu umrah. Saya semalam sewaktu sholat tahajud. Terkadang Anda nampakkan amal dengan amalnya langsung di depan orang. Dan yang kedua, Anda ingin menampakkan amal melalui cerita Anda. Menampakkan amal melalui cerita lebih berisiko daripada menampakkan amal dengan amalnya langsung. Kenapa? Karena rata-rata orang tidak ada yang bercerita sesuai dengan fakta. Selalu lebih dan lebih. Kejadiannya semeter, ceritanya 2 kilometer. Itu kebiasaan banyak orang. Ya nggak usah banyak orang, termasuk kita juga lah. Kita kalau cerita, sesungguhnya faktanya sedikit, tapi kemudian kita lebih-lebihkan. Oleh sebab itu, seseorang yang ingin menampakkan amal melalui cerita, hati-hatilah. Karena biasanya orang yang cerita selalu melebih-lebihkan. Maka ketika Anda ingin menampakkan amal melalui cerita, Anda dalam risiko besar. Karena kemungkinan cerita Anda tentang amal melebihi amal itu. Cerita Anda tentang amal Anda akan melebihi amal itu. Melebihi dengan dua pengertian. Pertama, berlebihan ceritanya. Yang kedua, bagian-bagian yang kurang, bagian-bagian yang minus itu Anda potong. Misalnya, subhanallah semalam saya sholat malam, rasa-rasanya nikmat sekali. Saya nggak ngerasain dunia lagi. Di sini berlebihan dua hal, menambahkan dan mengurangi. Anda tidak merasakan adanya dunia, ini kan berlebihan. Ini tambahan dalam cerita. Dan yang kedua, ada yang Anda potong juga dalam cerita. Sambil sholat nguap, Anda nggak kasih tahu tuh.
Jadi orang-orang yang ingin menampakkan amal melalui cerita, hati-hati dengan dua, menambah-nambahkan ataupun mengurang-ngurangi. Anda tambahkan yang tidak ada dan Anda kurangi yang ada. Nah, jadi itulah risiko kalau satu amal harus Anda nampakkan dengan cerita. Jadi maksudnya jamaah sekalian, terkadang kita darurat untuk menampakkan amal ini. Contoh, Anda punya anak yang perlu diberikan motivasi. Setelah Anda berpikir, motivasi terdekat untuk anak ini, motivasi untuk anak ini sebaiknya dari yang terdekat. Maka Anda berceritalah kepada Anda tentang bagaimana Anda berjuang dulu sekolah, bagaimana Anda berjuang dulu birrul walidain. Iya. Soalnya kalau kita ceritakan orang lain untuk memotivasi anak, boleh jadi anak kita bilang, oh ini bapak cerita sinetron. Sehingga Anda berpikir, cerita terbaik untuk anakku adalah aku sendiri, karena akulah yang dekat dengannya. Lalu Anda ceritalah birrul walidain Anda kepada orang tua. Dulu kalau ayah berjalan dengan mbahmu, Anda boleh cerita. Sebetulnya cerita ini Anda ingin memotivasi anak. Enggak ada tujuan anak memuji, anak menulis birrul walidain Anda, enggak ada tujuan itu sama sekali. Satu-satunya tujuan Anda dengan cerita adalah motivasi. Apa yang terjadi ini? Anda menampakkan amal, yaitu birrul walidain melalui cerita. Dan di sini ada dua risiko. Risiko pertama, Anda melebih-lebihkan cerita dengan tambahan, atau Anda mengurang-urangi cerita dengan pengguntingan. Oh, begitu Anda cerita birrul walidain, kayaknya 100% tidak pernah Anda ribut dengan orang tua. Padahal minimal sekali seminggu ribut juga dengan orang tua. Nah, ini hati-hati jemaah sekalian. Oleh sebab itu ulama-ulama kita mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu memang darurat untuk menampakkan amal, baik menampakkan amal dengan amalnya langsung atau menampakkan amal dengan cerita langsung. Hanya saja hati-hati. Hati-hati yang pertama, pastikan bahwa Anda tampakkan amal untuk manfaat orang lain, bukan untuk manfaat diri Anda. Pastikan bahwa Anda nampakkan amal ini untuk manfaat buat orang lain, bukan untuk manfaat bagi diri Anda. Ini nomor satu. Lalu nomor dua, saat Anda menampakkan amal dalam bentuk cerita, pastikan tidak ada ditambah, tidak ada yang dikurangi. Yang terakhir jamaah sekalian, ini masih tentang riya. Terkadang setan merubah tipu daya. Setan berubah tipu daya. Awalnya setan mengatakan, gak usahlah kamu sholat, rezekimu tidak makin banyak, jabatanmu gak makin tinggi, gak usahlah sholat. Ini tipu daya pertama. Kalau Anda lepas dari tipu daya yang pertama, maka dia datang dengan tipu daya yang kedua. Jadi sholat kamu ke masjid, iya. Kalau kamu sholat di masjid, nanti orang berdosa. Orang mengatakan, oh si fulan ini so alim, si fulan ini baru baru ngaji udah ke masjid aja. Kamu itu sholat ke masjid riya. Apa kata orang? Orang akan berdosa gara-gara kamu. Jadi gak usah sholat ke masjid. Nanti kamu jadi pembicaraan orang. Si fulan baru begini kok udah ke masjid. Nah, ini tipu daya. Dari mana Anda tahu? Bukankah tujuan setan agar Anda tidak ke masjid? Tadi dihalang-halangi Anda tidak bisa. Lalu iblis dan setan ini seolah-olah membuat kamu kalau ke masjid orang berdosa. Karena orang akan ngatain kamu so alim. Gara-gara kamu ke masjid orang berdosa, enggak usahlah ke masjid. Akhirnya Anda pun kalah dengan ini. Akhirnya iblis dapatkan juga tajen.
Iblis itu tahu bahwa hari ini Anda baru belajar ilmu tentang ikhlas, maka ditakut-takutilah Anda tentang riya. Kamu kalau ke masjid nanti jadi riya loh. Kamu kalau masjid nanti jadi bincang-bincang orang, sok alim, sok takwa, sok saleh. Jadi nggak usah sholat ke masjid. Lalu Anda berpikir, iya juga ya, sholat di kamar aja deh. Lagian menyembunyikan amal. Tapi beliau rahimahullah ta'ala berkata, ketika Anda kalah, dalam kekalahan ini ada dua yang harusnya Anda sadari. Yang pertama yang mesti Anda sadari, Anda baru saja berdosa karena suudzon kepada manusia. Saya kalau sholat di masjid, nanti dikatain orang soalnya, oh kamu suudzon dengan orang lain. Nanti kalau saya ngaji nih, ada yang berdosa ngata-ngatain baru belajar Iqra udah sok ngaji. Nah jemaah, sehingga Anda nggak ngaji, seolah-olah pikiran itu adalah kebaikan, padahal pikiran itu adalah kelicikan. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ketika Anda meninggalkan satu amal karena membayangkan pikiran manusia, yang pertama ini adalah suudzon Anda kepada manusia. Dan nomor dua ini sangat halus. Apa itu? Ketika Anda tidak sholat ke masjid untuk menghindari celaan manusia, hal ini menunjukkan bahwa Anda masih sangat sakit dengan celaan manusia. Kalau Anda masih sakit dengan celaan manusia, menunjukkan Anda masih sangat nikmat dengan pujian manusia. Kamu kenapa gak sholat ke masjid? Takut nanti orang bilang saya soalnya. Wah, artinya kamu gak kuat dengan komentar buruk orang. Itu yang saya hindari. Tapi justru itu yang menunjukkan bohong, itu yang menunjukkan penyakit. Ketika Anda berusaha lepas dari celaan manusia padahal Anda dalam kebaikan, ini menunjukkan bahwa Anda masih menginginkan pujian mereka. Dan sekiranya Anda tidak bayangkan mereka akan mencela Anda ke masjid, tapi Anda bayangkan mereka akan mencela, akhirnya Anda tidak ke masjid. Takut Anda dengan celaan mereka berarti ingin Anda atas pujian mereka. Terus tidak ada jalan Anda ke masjid dan hati ini terus menerus dikawal. Setiap menit Anda patroli melihat hati Anda. Wahai hatiku, kau ingin manusia? Jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati dengan alasan yang seolah-olah baik padahal tipu daya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara yang di akhir surat Luqman, ini Allah berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Wahai sekalian manusia, semua janji Allah itu benar. Allah janjikan surga, itu memang benar. Allah ancamkan neraka, itu memang benar. Inna wa'dallahi haqq. Semua janji Allah untuk kalian adalah kebenaran. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Kalian jangan sampai tertipu oleh manusia, tertipu oleh dunia, dan jangan pula kalian tertipu dengan syaitan. Ayat ini beberapa kali dalam Al-Quran, dan ini yang saya bacakan di awal surat Fatihah dan juga di akhir surat Luqman dan surat lain. Kenapa beberapa kali? Karena ayat ini nggak boleh lepas dari pikiran Anda. Hanya dua yang membuat Anda tertipu. Pertama, hayatud dunia, tertipu dengan dunia. Nomor dua, tertipu dengan ghurur. Ghurur itu adalah syaitan. Dan lihatlah bagaimana setan
datang dengan pikiran yang seolah-olah baik, tapi sebenarnya kelicikan agar Anda tergelincir. Jangan ke masjid agar orang tidak mencela Anda. Gara-gara ke masjid nanti orang berdosa. Seolah-olah kebaikan, dia datang dengan nasihat, tapi ternyata tujuannya agar Anda celaka. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dosa besar hati yang pertama kemarin takabur, dan hari ini adalah riya. Wallahu ta'ala a'lam. La ilaha illallah. Bagaimana kita melakukan riya ibadah kita kepada saudara kandung yang belum menemukan hidayah dengan maksud untuk memotivasi dan menyadari bagaimana nikmatnya ibadah. Ini masuk dalam pembicaraan bagian akhir. Kadang-kadang kita terpaksa menampakkan amal. Kalau Anda terpaksa menampakkan amal untuk memotivasi orang lain, maka pastikan bahwa tujuan Anda adalah manfaat untuk orang, bukan manfaat untuk Anda. Kalau tujuan Anda supaya saya dipuji, itu Anda cerita untuk manfaat bagi diri Anda. Tapi kalau Anda cerita amal adalah untuk memotivasi, ini berarti untuk manfaat bagi orang lain. Maka Anda boleh saja melakukan hal itu, ya. Jadi caranya supaya hal seperti ini tidak menjadi riya, pastikan bahwa Anda cerita semata-mata manfaat buat orang lain. Maka Anda katakan ini tidak perlu kamu ceritakan ke orang lain, hanya untuk kamu aja gitu ya. Dalam sebuah jamaah salat, seorang makmum tiba-tiba buang angin, tapi karena kejahilannya dia tetap melanjutkan salatnya sampai selesai. Apakah dengan demikian jamaah lainnya tidak sah salatnya? Enggak jadi masalah. Yang penting jangan imamnya. Kalau imamnya yang buang angin harus digantikan oleh jamaah. Tapi kalau satu jamaah Anda yang buang angin, itu nggak mempengaruhi sholat jamaah lain. Cuma jamaah ini berdosa, ya, karena seharusnya dia segera berwudu untuk segera lagi mengikuti jamaah itu. Jika yang batal justru imamnya dan ia tetap melanjutkan sholatnya, apakah jamaah harus diulang? Kalau jamaah tahu, mereka harus tegur subhanallah. Tapi kalau jamaahnya tidak sadar, jamaah nggak perlu mengulang. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu malam Umar bin Khattab hubungan badan dengan istri. Akhirnya beliau salat, dan mana mungkin beliau tak salat malam. Intinya lupa mandi wajib. Pergi ke masjid menjadi imam dalam salat subuh. Selesai mengimami baru sadar, saya belum mandi. Tapi ajaib juga, saya beberapa minggu lalu dapat WhatsApp. Ustaz, saya udah 7 tahun berkeluarga. Tadi pagi kawan di kantor mengatakan kalau habis hubungan badan harus mandi. Ustaz, itu benar gak?
Itu berarti 7 tahun dia hubungan badan gak pernah ada mandinya. Iya jemaah sekalian, sekarang ini aneh tapi nyata. Apa yang dilakukan Umar saat itu? Beliau segera keluar dari masjid, mandi dan melakukan salat sendirian. Ini artinya batalnya salat Umar sah atau tidak? Enggak salah, karena salat tanpa taharah tidak sah. Nah, tapi ketidaksahan salat Umar itu tidak mempengaruhi makmum. Makmum tetap saja jalan, imamnya yang harus mengulang. Tapi kalau makmum tidak tahu, kalau makmum tahu tentu mereka harus tegur, subhanallah, tegur imamnya. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa amalan yang dihariskan oleh seseorang hamba menyebabkan dia selalu dalam pertolongan Allah Azza wa Jalla? Iya, jelas ada. Mana dalilnya? 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ceritakan Nabi dalam hadis Abu Hurairah. Masuk dalam gua, tiba-tiba batu besar dari ketinggian jatuh menutup pintu gua. Mereka pun gak bisa keluar dari gua. Gua bahasa Indonesia, bukan bahasa Betawi. Mereka gak bisa keluar. Akhirnya yang satu bertawassul, yang kedua bertawassul dengan amal, yang ketiga mereka bertawassul dengan amal. Ketiga orang yang bertawassul dengan amal ini, semua amal itu adalah amal rahasia. Semua amal itu adalah amal rahasia. Mereka tidak berarti ya Allah aku birrul walidain. Ya Allah jika birrul walidainku ikhlas karena Engkau. Rahasia. Aku membayarkan gaji karyawanku. Setelah aku bangkrut begini ceritanya banyak seperti Anda tahu. Jadi ketika orang ini bertawassul bukan dengan amal tapi dengan keikhlasan dalam amal, sampai akhirnya batu itu pun dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak dalil-dalilnya, itu salah satunya. Seseorang yang membiarkan keselamatan jiwa orang lain karena jika dia melindunginya, ada pula justru dia sendiri terancam keselamatannya, sehingga pada akhirnya orang lain itu benar-benar bisa karena tidak ada yang menolongnya. Apakah orang tersebut berdosa besar? Kalau saya menyelamatkan, saya juga mati. Contoh, ini banjir bandang. Di depan saya ada orang yang hanyut, ini bakal mati. Tapi kalau saya nyelamatin, saya mungkin mati duluan. Karena saya juga gak bisa renang. Haruskah saya menolongnya? Dia hidup, saya mati. Atau saya selamat dan dialah yang hanyut kemudian mati. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau memang Anda menyelamatkannya, hampir 100% Anda akan hancur, gitu kan? Maka oleh sebab itu satu darurat tidak boleh ditukar dengan darurat yang lain. Kalau memang itu pasti, Anda terangkat dalam keadaan darurat. Anda tidak berkewajiban menolong. Apabila dengan menolong justru adalah yang binasa. Pada saat seorang muslim yang selamat dari ujian, kecuali kalau Anda selamat seorang diri dan selamat satu kampung. Anda seorang diri akan hancur, tapi satu kampung mungkin akan selamat. Ini yang dinamakan dalam istilah fikih tatorrus. Apa itu tatorrus? Seseorang maju ke depan menahan musuh yang banyak untuk keselamatan bala tentara. Di depan ini ada musuh yang sangat banyak. Saya datang ke sana, tapi ini untuk keselamatan tentara yang banyak. Sebagian ulama mengatakan itu dibenarkan. Tapi kalau satu lawan satu Anda tidak dibenarkan melakukan itu. Pada saat seorang muslim yang selamat dari ujian titian sirat tapi tidak lolos dari kisos, apakah orang tersebut bisa balik lagi masuk neraka? Iya, balik lagi ke neraka, ya, karena setelah Anda melewati sirat, Anda akan melewati jembatan kisos. Kalau di jembatan kisos ini Anda bermasalah dengan manusia, maka Anda akan mundur ke belakang, masuk ke dalam neraka. Jadi ada yang masuk ke neraka langsung jatuh,
Ada yang masuk ke neraka karena terkena kaitan, dan ada yang jatuh ke neraka justru setelah sampai di jembatan Qisas. Maka Nabi mengatakan di jembatan Qisas inilah bangkrut yang sesungguhnya. Banyak amal tapi semuanya diambil orang lain untuk kemudian Anda masuk dalam neraka. Jika iya, apakah titian sirat hanya menyaring pelaku dosa kepada Allah saja? Betul. Titian sirat itu hanya dosa antara Anda dengan Allah. Adapun sirat tadi, jembatan itu adalah untuk dosa Anda dengan manusia. Saya melihat kuburan di Indonesia banyak dibangun ini di atas amal, di atas melihat kuburan-kuburan di Indonesia banyak dibangun kijing di atas amal. Kijing apa itu? Batu nisan. Iya. Berlainan dengan kondisi di Arab Saudi, bagaimana seharusnya budaya ini? Menulis nama penghuni makam, tapi sekedar namanya, hukumnya dibenarkan. Jadi tulisan itu ada dua. Ya, tulisan ini untuk mengenal, atau tulisan ini justru untuk membanggakan, atau tidak ada hubungannya dengan mengenal. Misalnya dituliskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan nggak ada gunanya. Atau tulisan ini buat untuk supaya orang tahu bahwa ini jenderal besar, itu pun tidak boleh. Misalnya jenderal besar Purnawirawan Ali, Anda tidak sedang menandai, Anda sedang syuhurah. Nggak boleh, cukup namanya saja Ali. Apakah itu boleh? Boleh. Bukankah Rasulullah SAW melarang kita menulis makam? Menulis di makam yang tidak sekedar pertanda dilarang. Tapi kalau sekedar pertanda terlarang, dibenarkan, diizinkan. Ada fatwanya. Apa yang saya jawabkan barusan ini adalah fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan itu benar sesuai dengan hadis Nabi tentang Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un, sepupu Rasulullah SAW, orang yang pertama kali dimakamkan di Baqi' adalah Utsman bin Maz'un. Setelah dia dimakamkan, Rasulullah menambahkan batu. Ditanya, ya Rasulullah, buat apa Anda taruh batu itu? Kata Nabi SAW, aku mengenali makam saudaraku. Agar aku mengenali makam saudaraku. Kalau tujuan itu hanya sekedar mengenali makam saudara, boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Lahir di sini, wafat di sini, itu kan nggak dibutuhkan. Jadi oleh sebab itu, tulisan sekedar mengenali diizinkan. Bagaimana menyikapi musibah agar menjadi ujian sehingga bisa diambil hikmah yang banyak dan bermanfaat bagi hidup manusia? Misalnya bangkrut karena ditipu orang lain. Bagaimana harta yang ditipu tersebut bagi si pemilik yang malang? Baik. Nomor satu, agar musibah Anda menjadi ujian, menjadi penambah amal, pertama Anda bersabar. Apa yang dimaksud sabar? Menahan diri tidak jatuh dalam dosa. Itulah sabar. Kalau kemudian Anda ditipu, lalu Anda berpikir, saya akan balas dendam, Anda tidak sabar. Karena musibah ini membuka pintu dosa bagi Anda. Misalnya orang tua wafat, lalu dia menjerit-jerit, itu tidak sabar, karena musibah ini membuat Anda jatuh kepada dosa. Jadi yang pertama adalah Anda bersabar. Lalu kemudian yang kedua, Anda kembali kepada takdir. Musibah yang tidak dipandang dengan takdir itu berat sekali. Tapi kalau Anda sadar, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, bangkrut Anda ini sudah ada dalam catatan. Semua takdir
dengan semua musibah dengan kacamata takdir akan terasa lebih ringan. Hal yang ketiga adalah ihtisab. Kita dianjurkan di dalam bersabar berikhtisab. Apa itu ihtisab? Mengharapkan bantuan dari Allah Azza wa Jalla dalam musibah. Mengharapkan pahala dari Allah dalam musibah. Kalau di dalam musibah tidak ada harapan, musibah ini berat. Tapi kalau dalam musibah ada yang Anda harapkan dari Allah, ini akan ringan. Ya Allah, aku telah bangkrut. Aku telah ditipu oleh orang lain. Ya Allah, berikan aku pahala yang besar dan berikan aku ganti yang lebih baik. Nah, ini namanya berikhtisab. Menyampaikan harapan kepada Allah atas kesabaran. Setelah Anda bersabar, lalu Anda meminta. Ini situasi yang sangat mulia sekali. Bagaimana harta yang ditipu tersebut bagi si pemilik? Bagi yang menipu jelas itu adalah kezaliman dan dosa besar. Ya, karena itu tipuan. Bolehkah berinfak di masjid yang uangnya diperuntukkan untuk membayar imam yang memimpin acara-acara yang masih tidak ada ajarannya dari Nabi? Boleh, karena Anda tidak berinfak untuk itu. Saya berinfak untuk masjid. Yang ternyata infak secara umum ini, itu kan secara umum, sebagiannya untuk ustadz yang akan melakukan ritual yang tidak diajarkan Nabi. Bolehkah itu? Niat Anda infak untuk masjid, itulah pahala Anda. Bahwa pengelola masjid menggunakan infak ini untuk yang tidak dibenarkan, Anda lepas dari itu semua. Innamal a'malu binniat, semua amal itu kembali kepada niat. Banyak jamaah sebelum sholat membaca ta'awud lalu membaca basmalah, setelah itu baru takbir. Apakah hal itu dibenarkan dengan alasan berniat baik? Kalau dia menjalankan itu dengan sebuah keyakinan sunnah, tentu gak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kalau dia melakukan itu karena merasa ini memang ajaran Nabi, tentu tidak dibolehkan. Tapi kalau dia beristiazah karena merasa ada bayang-bayangan ria, oh dia boleh melakukan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila Anda merasakan satu fikiran-fikiran syaitan, lintasan syaitan, ucapkan istiazah. Dan sebaliknya Anda tambahkan lagi ya dengan meludah ke kiri. Anda mau sholat nih, oh jamaah lagi banyak, oh ayat tidak harus surat Al-A'la, jamaah lagi banyak. Ini ria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anda dianjurkan itu. Kalau tidak ada bisikan syaitan, ya tentu nggak perlu. Karena Allah perintahkan istiazah untuk menangkis serangan syaitan. Kalau tidak ada serangan syaitannya, tentu tidak perlu Anda lakukan. Jadi dengan demikian istiazah sebelum sholat tidak diajarkan Nabi. Kalau Anda melakukannya disebabkan karena ada lintasan syaitan, itu sunnah. Tapi kalau Anda melakukannya bukan karena ada lintasan, sebaiknya ditinggalkan. Dan yang jelas jangan berkeyakinan itu ajaran Nabi. Pada saat masbuk tertinggal satu rakaat, ketika selesai rakaat kedua imam bangkit dengan mengangkat tangan, apakah yang masbuk juga mengangkat tangan karena baru satu rakaat? Tidak. Angkat tangan dalam salat ketika takbiratul ihram dan ketika rakaat yang ketiga. Adapun Anda tidak takbiratul ihram, Anda juga tidak di rakaat ketiga, Anda tidak perlu angkat tangan. Oh imam angkat tangan karena bagi imam ini, iya bagi imam. Tapi Anda bukan rakaat ketiga bagi Anda. Anda tidak mengikuti imam dalam hal ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.